Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan di Universitas Fajar, Prodi S1 Akuntansi. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi di mana materi ini berjudul analisis keuangan. Pertama-tama saya akan membacakan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Arpan Pabeta, yang kedua ada Mariana Liku, dan yang terakhir ada Yolanda Masora. Berbicara mengenai analisis keuangan, langsung saja kita ke materi pertama. Jadi, materi pertama yaitu pengertian analisis keuangan. Secara umum, analisis keuangan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk sebuah usaha, subusaha, dan sebuah proyek. Sedangkan menurut Harahap 2016, dalam bukunya, analisis keuangan adalah upaya menguraikan sebuah pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil, kemudian dilihat hubungannya. Selanjutnya materi kedua, yaitu tujuan analisis keuangan. Baik, dalam tujuan analisis keuangan ini terdapat beberapa ahli. Salah satunya yaitu Hanafi dan Halim pada tahun 2016 dalam bukunya terdapat beberapa tujuan analisis keuangan. Di antaranya yang pertama yaitu kelayakan saham, yang kedua menggambarkan pinjaman, yang ketiga kondisi pemasok atau supplier, yang keempat kondisi pelanggan atau customer, yang kelima pajak, yang keenam kondisi internal, yang ketujuh kondisi pesaing, dan yang terakhir yaitu kondisi kerusakan. Materi kedua akan dibacakan oleh Kak Mariana. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Mariana Liku. Di sini saya akan menjelaskan tentang Common Size Statement Standardizing Financial Information. Yang pertama yaitu Common Size Statement. Analisis Common Size merupakan suatu laporan yang membandingkan semua nilai yang ada di dalam laporan keuangan. Fungsi dan manfaat analisis Common Size adalah mempermudah pembaca laporan keuangan, memperhatikan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam neraca. Terus yang kedua yaitu Standardizing Financial Information. Standar akuntansi keuangan adalah sebuah metode dan format yang digunakan secara untuk menyajikan informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk di materi ketiga. Di materi ketiga kali ini akan dibacakan oleh rekan saya, Arpan Pabeta. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan pengambilan data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio keuangan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio laba atau profitability ratio. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan relatif terhadap pendapatan, aset, neraca, biaya operasi, dan akuntansi ekuitas. Yang kedua, rasio utang jangka pendek. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, rasio utang. Metode untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menamakan modalnya. Yang terakhir, keempat, rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisis aktivitas untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Kita masuk di materi yang terakhir. Di materi terakhir kali ini akan dibacakan oleh Kak Yolanda Masorah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Yolanda. Saya akan membawakan materi yang kelima, yaitu pemilihan pembandingan kinerja atau benchmark. Benchmark adalah proses membandingkan aspek tertentu dari sebuah organisasi dengan aspek yang sebanding milik organisasi yang dianggap terbaik di industri yang sama atau pasar yang lebih luas. Tujuan dari benchmark adalah untuk mendapatkan pandangan akurat tentang bagaimana operasi yang dilakukan di perusahaan kamu dengan yang dilakukan kompetitor dalam menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan proses, pendekatan, teknologi, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya yaitu analisis common size adalah suatu laporan yang membandingkan semua nilai yang ada dalam laporan neraca atau laporan keuangan. Adapun fungsi dan manfaatnya yaitu untuk mempermudah membaca laporan keuangan, memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca. Adapun standar akuntansi keuangan adalah sebuah metode dan format yang digunakan untuk menyajikan informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Umumnya, sistem ini memiliki bentuk berupa pernyataan atau dokumen, sehingga tak jarang disingkat menjadi PSAK atau kepanjangannya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi, itulah materi singkat kami mengenai analisis keuangan. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi kami kali ini, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.